Mengenali rencana Allah yang terungkap dalam hidupmu. Saudara-saudara terkasih, bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan yang sedang berputar di hatimu saat ini pergumulanmu, keinginan yang berubah, peluang tak terduga bukanlah kebetulan, melainkan tanda-tanda ilahi bahwa rencana Allah sedang terungkap di depan matamu? Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang bergeser dalam hidupmu, seolah Allah sedang menuntunmu ke suatu tempat, namun kamu tidak yakin kemana? Mungkin kamu merasakan kerinduan yang lebih dalam akan kehadirannya, menghadapi tantangan yang tak terduga, atau melihat pintu-pintu terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Bagaimana jika saya katakan bahwa ini bisa jadi tanda bahwa rencana Allah sedang terwujud tepat di hadapanmu? Kita sering berdoa meminta petunjuk, kayaloshon, dan tuyuan. Tetapi ketika Allah mulai bekerja, itu jarang terlihat seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang, Dia mengguncang hati kita dengan cara yang membingungkan. Kadang-kadang, Dia menjauhkan orang-orang, mengubah keadaan, atau mengizinkan kita melewati cobaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mempersiapkan kita. Jika kita tidak waspada, kita mungkin sama sekali tidak melihat tangannya bekerja. Hari ini, saya ingin berbagi 6 tanda kuat bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu saat ini. Jika kamu pernah bertanya-tanya, apakah kamu berada di jalan yang benar, atau ragu, apakah Allah benar-benar menuntunmu? Pesan ini untukmu. Di akhir, kamu akan melihat tangannya lebih jelas, dan menemukan keberanian untuk melangkah dalam rencananya dengan iman dan keberanian. Jadi, jangan beralih. Jangan teralihkan apa yang akan kamu dengar. Mungkin adalah tepat apa yang Allah ingin nyatakan kepadamu hari ini. Mari kita mulai. Pertama, misteri pintu yang tertutup dan terbuka. Kita mengejar mimpi kita, yakin kita tahu jalan, tetapi tiba-tiba sebuah pintu tertutup dengan keras. Peluang yang kita dambakan lenyap. Jalan yang kita tempuh tiba menghilang di bawah kaki kita. Itu menyakitkan, terasa seperti kegagalan, seperti penolakan. Namun, melalui kacamata iman, apa yang kita anggap sebagai peluang yang hilang, mungkin adalah campur tangan ilahi. Allah tidak selalu menuntun dengan suara yang jelas atau tanda yang terlihat. Seringkali, Dia mengarahkan langkah kita dengan mencegah kita melangkah melalui pintu yang tidak pernah dimaksudkan untuk kita. Ketika sebuah pintu tertutup, kita tergoda untuk bertanya, Tuhan, mengapa saya tidak mencari kehendak-Mu? Namun, seiring waktu, kita mungkin memahami bahwa penolakannya adalah kasih karunia. Ada jalan yang tampak menjanjikan tetapi akan menuju kehancuran. Ada pilihan yang tampak bijak tetapi akan menjauhkan kita darinya. Dalam kasih-Nya yang besar, Dia membiarkan beberapa pintu tetap tertutup. Tetapi, sebagaimana Dia menutup pintu, Dia juga membukanya. Ini adalah momen yang membuat kita takjub. Ketika peluang muncul tanpa kita cari, ketika jalan terbuka di tempat yang tadinya tak ada. Mungkin kamu pernah mengalaminya, tawaran pekerjaan yang tidak kamu lamar, hubungan yang tak kamu duga, atau pertemuan tak sengaja yang mengubah arah hidupmu. Momen-momen ini bukan kebetulan, ini adalah orkestrasi tangan ilahi yang bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Amsal 16:9 mengingatkan kita, hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Ketika sebuah pintu tertutup, jangan putus asa, itu mungkin Allah sedang mengajarkanmu kembali. Ketika sebuah pintu terbuka, melangkahlah dengan iman. Percaya pada pimpinannya. Kedua, damai yang tak tergoyahkan di tengah badai. Hidup bisa terasa seperti kekacauan keputusan besar menanti, badai mengamuk, jawaban tampak jauh. Kamu telah berdoa, menunggu, tetapi kejelasan belum datang. Ketakutan dan keraguan seharusnya menguasai, mendorongmu untuk mengambil kendali, memaksakan solusi. Tetapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih panik, damai yang tenang menetap di jiwamu, bukan karena badai telah reda, tetapi karena kehadiran Allah ada di sana. Ini bukan ketenangan sementara dari hari yang sempurna. Ini adalah damai supranatural yang menentang logika,
menjangkarkanmu ketika segala sesuatu lain goyah. Filipi 4:7 menyebutnya, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, yang menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah damai yang menopang Daniel di gua singa, yang membawa Paulus melalui karam kapal dan penjara, yang memungkinkan Yesus tidur di tengah badai sementara murid-muridnya gemetar ketakutan. Damai ini tidak menjanjikan jalan yang mudah atau jawaban instan. Ia menjanjikan kehadiran Allah di tengah segalanya. Ini adalah tanda bahwa Dia sedang bekerja, meski tangannya belum terlihat. Ketika damai ini datang, itu bukan panggilan untuk berdiam diri, tetapi untuk percaya, sebuah undangan untuk maju dengan keyakinan. Mengetahui bahwa Allah sudah ada di hari esokmu, itu membungkam kebohongan musuh, karena ketakutan adalah senjatanya, tetapi damai Allah adalah perisaimu. Berakar bukan pada keadaan, melainkan pada kebenaran yang tak tergoyahkan tentang siapa Dia. Ketiga, kerinduan yang membara akan Allah. Ada saat ketika jiwamu terbangun dengan kerinduan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini, kesuksesan, harta, bahkan hubungan manusiawi tidak cukup. Kamu merindukan lebih dari Allah, bukan hanya pengetahuan tentang Dia, tetapi hubungan pribadi yang mendalam. Kitab suci, yang dulu hanya kata-kata di atas kertas, kini hidup dengan makna. Doa berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan. Penyembahan bukan lagi rutinitas, tetapi jeritan hati. Ini bukan sekadar pikiran yang lewat. Ini adalah karya Roh Kudus yang mengguncang jiwamu, menarikmu ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengan Bapa. Mazmur 40:21 menggambarkannya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kerinduan ini bisa membingungkan. Ia mengganggu kepuasan diri, mengacaukan prioritas, menuntut tanggapan. Jika kamu mengabaikannya, kamu akan merasakan kekosongan yang menyakitkan. Jika kamu menerimanya, kamu akan memulai perjalanan menuju hubungan dengan Allah yang melampaui segala yang pernah kamu bayangkan. Seringkali, kerinduan ini menandakan musim peralihan, ketika Allah mempersiapkanmu untuk langkah berikutnya. Dia memperdalam kerinduanmu akan Dia terlebih dahulu, memastikan hatimu tertambat hanya padanya. Jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa, melahap kitab suci, atau mendambakan kehadirannya seperti belum pernah sebelumnya, bersukacitalah, Allah sedang bekerja, memurnikan, memanggilmu lebih dekat. Keempat, cobaan yang membentuk, bukan menghancurkan. Kesulitan hidup kehilangan, kemunduran, rasa sakit bisa terasa seperti pukulan takdir yang kejam. Tetapi bagaimana jika itu bukan kebetulan, melainkan alat ilahi di tangan seorang pematung ulung? Ketika cobaan mulai membentuk kekuatan alih-alih keputusasaan, itu adalah tanda bahwa rencana Allah sedang bekerja. Dia tidak selalu melindungi kita dari api. Dia memurnikan kita melalui itu. Alih-alih kepahitan, kamu memperoleh kebijaksanaan. Alih-alih kekalahan, kamu menemukan iman. Alih-alih kekecewaan, kamu membangun ketekunan. Yakobus 1:2-3 mendorong kita. Anggaplah sebagai kebahagiaan semata, saudara-saudaraku, ketika kamu menghadapi berbagai cobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ini bukan respons alami, ini adalah karya supranatural Allah dalam hati yang menyerah. Beban yang dulu menghancurkanmu kini menguatkanmu. Keraguan yang dulu menghantuimu kini memperdalam kepercayaanmu. Seperti emas yang dimurnikan dalam tungku, Allah menggunakan cobaan untuk menghilangkan yang sementara, mengungkapkan iman yang tak tergoyahkan. Musim-musim ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti, tetapi untuk mempersiapkan, membentukmu untuk tujuan yang lebih besar dari yang bisa kamu lihat. Jika kamu keluar dari cobaan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Allah, tangannya jelas terlihat. Kelima, hubungan yang berubah. Ketika Allah mengungkap rencananya, orang-orang dalam hidupmu mungkin berubah. Persahabatan memudar, mentor mundur, dan wajah-wajah baru muncul, seringkali secara tak terduga. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah penyelarasan ilahi.
Beberapa hubungan hanya untuk satu musim, mengajarkan pelajaran atau mempersiapkanmu untuk yang akan datang. Yang lain untuk seumur hidup, berjalan bersamamu dalam panggilan Allah. Ketika Allah bekerja, Dia kadang-kadang dengan lembut menyingkirkan mereka yang tidak lagi sesuai dengan arah yang Dia tunjukkan, bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai pengalihan. Pada saat yang sama, Dia membawa orang lain, teman, mentor, bahkan orang asing yang mendorong, menantang, atau mengkonfirmasi suaranya. Pengkhotbah 3:1 mengingatkan kita, segala sesuatu ada waktunya, dan setiap rencana di bawah langit ada saatnya. Perubahan ini bisa menyakitkan, tetapi mereka memiliki tujuan. Allah memastikan orang-orang yang tepat mengelilingimu di setiap tahap rencananya. Jika kamu melihat hubungan berkembang, beberapa memudar, yang lain terbentuk, percayalah bahwa Allah sedang mengatur setiap koneksi untuk kemuliaan-Nya. Kinam, pintu yang terbuka melalui desain ilahi. Kadang-kadang, peluang muncul secara tak terjelaskan, pekerjaan yang tidak kamu cari, sumber daya yang tidak kamu harapkan, jalan yang tiba-tiba menjadi jelas. Ini bukan keberuntungan, ini adalah penyediaan Allah. Menandakan bahwa rencananya sedang terungkap. Berbeda dengan usaha yang dipaksakan. Pintu yang dibuka Allah memiliki kemudahan ilahi, bukan tanpa kerja, tetapi dengan perasaan bahwa potongan-potongan itu menyatu di luar kendalimu. Wahyu 3:8 menyatakan, Aku telah menempatkan di hadapanmu pintu yang terbuka, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Pintu-pintu ini sering membutuhkan iman untuk dilalui, mendorongmu keluar dari zona nyaman, menuntut kepercayaan pada pimpinan Allah. Mereka selaras dengan firman-Nya, karakternya, dan panggilan unik yang telah Dia tempatkan dalam hidupmu, membawa damai alih-alih kecemasan. Allah tidak hanya membuka pintu, Dia melengkapimu untuk melaluinya, memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan kemurahan. Tetapi bersama peluang datang tanggung jawab mengelolanya dengan rendah hati, untuk kemuliaan-Nya, bukan keuntungan pribadi. Jika pintu-pintu terbuka dengan cara yang tidak bisa kamu atur, Allah sedang menuntunmu ke dalam tujuannya. Keenam tanda ini: pintu yang tertutup dan terbuka, damai yang tak tergoyahkan, kerinduan akan Allah, cobaan yang membentuk, hubungan yang berubah, dan peluang ilahi adalah bukti bahwa Allah tidak jauh. Dia sedang menenun setiap detail hidupmu, menyelaraskan setiap momen untuk transformasi dan kemuliaan-Nya. Rencananya mungkin tidak terungkap seperti yang kamu harapkan, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Roma 8:28 meyakinkan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jalan mungkin berkelok, jalur mungkin tampak kabur, tetapi tangan-Nya teguh, menuntunmu langkah demi langkah. Terima kasih telah berbagi pesan ini denganku. Doaku adalah agar kamu mengenali tangan Allah dalam hidupmu melalui pintu yang tertutup, cobaan, kerinduan, damai, orang-orang, dan peluang. Semoga kamu melangkah dengan berani dalam iman, percaya bahwa rencananya jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Semoga kehadiran-Nya menuntunmu, kebijaksanaan-Nya menopangmu, dan kasih-Nya memenuhimu saat kamu melangkah dalam kepenuhan tujuan-Nya. Tuhan memberkatimu.